Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu pun dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu peristiwa di mana Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang yang menabur sesuatu benih yang baik, dan kemudian benih itu tumbuh, dan kemudian ada juga yang menaburkan yang tidak baik, dan yang tidak baik itu pun ikut bertumbuh. Nah, dalam hal inilah kita diingatkan bahwa pada akhirnya hal ini menjadi perhatian saya dan saudara. Pada akhirnya ini membicarakan tentang situasi yang akan terjadi di akhir zaman, di mana ketika dia datang, maka terjadilah suatu keadaan yang sangat berbeda, bahwa orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Namun, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan ada di dalam penderitaan, di dalam perapian yang menyala-nyala dan tidak pernah terpadamkan. Oleh sebab itu, dari pembacaan ini kita diingatkan, siapa yang bisa lolos? Siapakah yang bisa bebas dari hukuman yang akan terjadi di zaman akhir? Pada waktu itu tidak semua orang suka. Pada waktu di mana kita harus bertanggung jawab, tidak suka orang tiba pada waktu itu. Di waktu kita harus berhadapan dengan pengadilan, itulah waktu yang kita tidak suka. Di satu waktu kita harus menjalani hukuman, itulah waktu yang paling kita tidak suka. Dan begitu banyak waktu-waktu yang ada dalam hidup ini, yang seringkali kita usahakan jangan kita ada di situ, kalau perlu kita hindari. Namun, ada waktu juga untuk kita menikmati kebahagiaan kita. Ada waktu juga untuk kita menikmati sukacita kita. Karena itu, di sini kita melihat siapakah yang bisa lolos dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan jika perbuatannya itu adalah jahat, jika perbuatannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan.
apakah dia bisa lolos? Tidak akan pernah. Sebab itu kita melihat hal-hal yang diingatkan di sini, bahwa benih itu tidak akan pernah berubah menjadi benih yang baik. Karena itu ditaburkan dari yang jahat, maka benih itu tidak akan jadi benih baik. Tidak mungkin benih atau bibit jagung menjadi bibit padi. Tidak mungkin. Walaupun sama-sama ditanam, sama-sama boleh bertumbuh, tetapi yang satu tetap jagung, yang satu tetap padi. Itulah yang diingatkan dalam pembacaan kita tentang bagaimana situasi yang kita akan jalani di hari-hari kehidupan ini. Bahwa seringkali dalam hidup ini kita lupa ada benih-benih yang jahat yang ditabur, entah secara langsung, entah melalui visual, entah melalui bacaan. Benih itu tertanam, benih itu bertumbuh dalam lingkungan kita, dalam diri kita, sehingga yang bertumbuh bukan benih yang baik, tapi benih yang jahat. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari akan hal ini, karena apa yang ditabur itulah juga yang akan dituai. Firman Tuhan ingatkan. Sebab itu, perumpamaan ini ternyata menjadi pertanyaan dari murid-murid Tuhan. Apa semua maksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengingatkan kepada saya dan saudara, bukalah hati kita untuk semua benih yang baik. Milikilah sikap yang benar untuk benih-benih yang kurang baik yang kita bisa terima melalui bacaan, melalui visual kita, melalui cerita. Kita harus sadari bahwa kita tidak bisa larang informasi, komunikasi yang makin marak di sekitar kita. Tapi yang kita bisa siapkan adalah keputusan kita sendiri. Yang mana kita mau tumbuhkan dalam diri kita. Yang mana kita luaskan dia berbuah dalam kehidupan kita. Yang baik atau yang jahat. Itu pilihan kita. Untuk kita luaskan dia bertumbuh dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam sikap dan gaya hidup kita. Karena banyak kali kita lupa akan hal ini. Kita sudah terjebak jauh untuk hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Namun pagi ini kita diingatkan sebagaimana keinginan tahu dari murid-muridnya tentang apa yang telah disampaikan Yesus. Maka mereka paham. Maka jelaslah kepada mereka, tidak ada yang bisa lolos di waktu itu. Tidak ada yang bisa lepas dari pengamatan Tuhan atas semua yang bertumbuh dalam diri kita ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat bertumbuh. Sebab itu Tuhan tolong kami, ingatkan kami senantiasa supaya kami dapat memberi keleluasaan dalam hati kami untuk setiap benih-benih yang baik dari firman Allah. Apa yang benar, yang mulia, yang patut dipuji, yang sedap, itulah yang kami pikirkan dan itulah yang kami luaskan dia bertumbuh di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, supaya menghasilkan buah-buah yang tentunya menyenangkan Tuhan. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, studi, bisnis, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa hati kami, hidup kami adalah lahan yang senantiasa bisa menerima dan mendapatkan bibit-bibit yang kami sadar atau kami tidak sadar, itu akan bertumbuh dalam kami. Sebab Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu bagi kami, supaya kami dapat meluaskan benih-benih yang baik, benih-benih kebenaran firman yang bertumbuh dalam hati kami, lebih
dari hal-hal yang merugikan kami. Sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sebab itu kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.